ketemu lagi di Health Promotion Room. Dan saat ini untuk memperingati Hari AIDS sedunia, kita akan ngobrol tentang HIV dan AIDS. Nah, apa itu HIV, apa itu AIDS, apakah itu sama atau ada bedanya? Nanti kita bahas sama-sama. Nah, sekarang nih sudah ada narasumber yang super keren. Namanya adalah, saya panggil Mbak aja ya. Mbak Rizka Ayu Setiani. Panggilannya? Rizka. Oh, panggilannya Mbak Rizka. Mbak Rizka ini adalah kandidat doktor dari Universitas 11 Maret. Dan beliau ini sangat aktif sekali ya di bidang HIV dan AIDS. Makanya nanti kita akan banyak ngobrol, kita gali-gali, kita belajar banyak hal dengan Mbak Rizka. Nah, Mbak Rizka, kalau boleh tahu nih, kan orang nih kan suka salah ya. Maksudnya kadang HIV dengan AIDS itu dianggap sama. Padahal kan sebenarnya itu berbeda. Nah, boleh diceritain nggak sih bedanya HIV dan AIDS itu sebenarnya kayak gimana? Bedanya ya. Oke, terima kasih nih Mbak Kinan. Saya panggilnya Mbak Kinan aja ya. Nah, jadi HIV AIDS itu sebetulnya dua hal yang berbeda. Betul sekali. Jadi HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi virusnya. Nah, AIDS-nya itu penyakitnya. Nah, jadi kalau misalnya orang yang HIV positif itu belum tentu dia juga stadium AIDS. Nah, sebaliknya kalau orang yang AIDS itu pasti dia HIV positif. Jadi ibarat kata HIV itu pertama gitu ya, fase awal ketika orang itu terinfeksi yaitu virusnya itu HIV. Tapi kalau dia sudah terkena infeksi oportunistik, jadi ada ikutan-ikutan ya, penyakit ikutan lainnya, nah itulah yang ke stadium AIDS. Jadi kayak stadium kanker seperti itulah. Oke. Itu butuh berapa lama tuh dari orang positif HIV sampai dia kena gejala AIDS-nya? Jadi sebetulnya ketika orang pertama kali terinfeksi itu gejalanya asimptomatik atau tanpa gejala. Jadi kalau misalnya kita biasanya ya kalau nggak tes HIV itu kita nggak tahu kalau kita sebetulnya sudah terinfeksi atau sudah ada virus di situ. Jadi satu-satunya cara untuk bisa mengidentifikasi deteksi dini HIV adalah dengan tes HIV atau yang kita kenal VCT atau PITC. Jadi kalau VCT itu sukarela tesnya, kalau PITC itu provider initiated. Jadi atas dasar puskesmas atau layanan kesehatan dia melakukan mobile gitu ya, berpindah-pindah untuk mencari gitu populasi-populasi kunci. Nanti kita akan bahas ya populasi kunci itu apa yang memang berpotensi untuk HIV. Nah, kembali ke stadium HIV. Jadi kalau untuk orang terinfeksi pertama itu biasanya 3 minggu setelah dia terinfeksi, artinya dia merasa populasi perilakunya berisiko nih. Misalnya habis jajan dalam tanda kutip ya, kemudian habis tatoan misalnya ya, atau nggak sengaja misalnya kena jarum suntik gitu, atau jarum suntiknya tapi nggak yang ini ya, maksudnya nggak cuman kena aja nggak, tapi misalnya dia lagi transfusi darah, dia ini nih nggak yakin nih, jangan-jangan nanti karena transfusi gitu kan juga salah satu penularan, gimana nih? Nah, bisa dicek gitu. Jadi 3 minggu setelah dia merasa beresiko, itu bisa dicek VCT gitu ya, tes HIV, kemudian nanti bisa diulang lagi 3 bulan setelahnya. Jadi nggak cuma sekali aja gitu tesnya. Gitu. Oke, nah berarti ngomongin resiko nih Mbak, resiko-resiko apa sih yang bikin kita harus, oh iya kemarin aku habis kayak gini nih, kayaknya aku perlu tes deh gitu. Itu apa aja sih selain jajan? Jadi resikonya apa aja? Jadi sebenarnya penularan HIV itu ada macam-macam Mbak Kinan. Yang pertama itu gonta-ganti pasangan seksual gitu. Jadi ya seks bebas gitu ya. Makanya sekarang remaja-remaja ini sangat ya rentan ya dalam tanda kutip, mereka mungkin pengetahuan edukasi seksnya yang kurang gitu ya. Jadi memang kita harus edukasi. Kemudian yang kedua adalah penularan lewat darah. Nah, darah itu macam-macam. Tadi seperti yang saya sebutkan ada transfusi darah, ada misalnya dari jarum suntik penggunaan yang tidak steril gitu ya. Jadi tato misalnya, atau bisa juga dari transfusi gitu ya. Jadi jarum suntik itu, narkoba suntik itu juga sama kayak gitu. Nah, selain itu juga beberapa ada dari air susu, tapi sebetulnya bukan air susunya, tapi karena ada perlukaan, misalnya kayak puting lecet, nah kemudian darahnya itu yang bisa menginfeksi susu bayinya, atau misalnya bayi yang dia nggak kasih eksklusif justru, kenapa? Karena ada perlukaan usus biasanya kan, dari diare bayinya. Nah, itu yang menyebabkan perlukaan usus yang luka terbuka itu, yang akhirnya bisa virusnya masuk nih dari luka itu tadi.
gitu. Jadi sebetulnya seperti itu. Dan jangan salah kaprah bahwa keringat itu nggak menularkan loh. Jadi misalnya kita misalnya nih ya, ada teman kita yang ODA, ya orang dengan HIV/AIDS, kemudian takut nih gitu, takut bersalaman, takut misalnya ngobrol gini gitu, itu sama sekali nggak menularkan. Jadi keringat kemudian airborne itu nggak menularkan HIV, jadi nggak usah takut sama misalnya dengan ODA, ODIF, mereka juga teman kita, saudara kita gitu. Iya, soalnya pernah nih Mbak, pas saya lagi tugas ya di satu desa gitu kan, waktu itu puskesmas menampilkan nih pelayanan HIV mereka gitu. Nah, itu masih ada kepala desa, bahkan kepala desa nih ya yang minta itu siapa, karena yang ditampilkan tuh inisial. Jadi minta ditampilkan itu inisial itu namanya siapa, rumahnya di mana, supaya kita bisa usir sudah itu orang gitu kan. Nah, itu masih banyak mitos-mitos yang beredar, yang kayak tadi Mbak bilang ya, orang tuh orang HIV tuh ada yang bilang kutukan, ada yang bilang itu tuh karena dosa gitu ya, terus karena jajan terlalu banyak. Ada juga yang bilang jangan deket-deket nanti pegang aja bisa ketularan gitu. Nah, mitos-mitos apa sih yang masih beredar Mbak sekarang ini tentang HIV? Ya tadi yang disebutkan Mbak Kina itu masih sangat melekat di masyarakat. Nah, itu sebetulnya mitos-mitos tersebut itu hadir karena ketidaktahuan, pemahaman yang kurang seperti itu ya. Jadi ya kalau HIV itu, kalau orang dengar HIV, mungkin Mbak Kina kalau misalnya sebagai orang awam gitu ya, mendengar kata HIV itu kayak yang terlintas adalah oh ini orang nakal nih berarti gitu kan, perilakunya beresiko karena dia suka jajan atau suka seks ganti-ganti atau narkoba seperti itu. Nah itu masih banyak gitu ya stigma seperti itu. Kemudian juga misalnya kalau digigit nyamuk, jadi gigitan nyamuk dari misalnya habis gigit si Oda, habis itu nanti saya ketularan nggak nih satu rumah misalnya gitu. Itu sama sekali nggak menular gitu ya. Jadi sebenarnya yang menularkan tadi dari cairan kelamin, kemudian darah ya. Terus juga ini nih, misalnya ada juga yang misalnya berenang bersama, bersalaman, berpelukan, itu sama sekali nggak menularkan. Cuman memang media-media gitu ya, atau ya berita-berita hoax itu masih ada gitu yang seperti itu. Nah itulah yang harus kita saring, kita pilih kayak gitu. Oke, terus Mbak, kalau orang yang HIV positif itu masih boleh nggak sih nikah gitu sama pasangan yang non HIV? Ya boleh dong. Boleh. Itu nanti gimana hak reproduksi? Nanti pasangannya kalau ketularan gimana? Kan kata Mbak itu menular lewat hubungan seks. Kalau misalnya nih saya punya pasangan yang ODA, ya gimana jadi nggak bisa nikah dong? Atau gimana Mbak yang benar? Itu namanya pasangan serodiskordan. Jadi yang satunya positif, satunya negatif. Itu sebetulnya apakah bisa menularkan atau enggak? Nah, tergantung dari kadar viral load-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah terinfeksi HIV nih, kemudian dia sudah sudah tes, kemudian statusnya HIV positif. Nah, apa yang harus dilakukan itu adalah pengobatan. Namanya pengobatan antiretroviral. Nah, ARV ini itu untuk menekan viral load-nya hingga undetectable, jadi tidak terdeteksi. Berarti ada mesin pengukurnya gitu ya? Jadi nanti ada tes viral load gitu. Nah, kemudian kalau undetectable sebetulnya tanpa kondom pun itu tidak akan menularkan ke pasangannya. Tapi dengan catatan memang dia ARV rutin gitu. Jadi virusnya memang nol gitu ya, sampai tidak terdeteksi. Nah, tapi digarisbawahi perlu diingat bahwa kalau IMS dan HIV itu satu paket biasanya. Jadi kalau misalnya orang yang IMS, biasanya kalau orang tuh ke layanan kesehatan, ke puskesmas, rumah sakit, ke dokter, kalau dia udah ada gejala kan Mbak, gitu kan. Misalnya dia sudah, mohon maaf nih, misalnya gatel di kemaluan misalnya, atau ada benjolan kecil-kecil, nah baru periksa. Nah itu IMS, jadi itu adalah awal mula sebetulnya terdeteksi ya. Jadi kalau misalnya dia IMS, ya IMS harus pakai kondom. Makanya pencegahannya salah satunya adalah dengan menggunakan kondom gitu, supaya tidak menularkan IMS-nya ke pasangan seksual. Ke pasangan seksualnya. Dan orang yang HIV positif, misalnya perempuan dengan HIV positif, itu masih bisa melahirkan anak yang HIV negatif. Gitu. Jadi jangan dipikir bahwa
waduh saya nggak bisa hamil nih, saya positif jadi nggak bisa hamil gitu ya. Nggak seperti itu juga, karena sekarang ada yang namanya ini ya PMTCT. Jadi PMTCT itu Prevention Mother to Child Transmission, pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, ya, programnya Kemenkes gitu. Nah itu sangat-sangat mencegah gitu ya. Jadi dari awal makanya di kehamilan trimester pertama ibu hamil itu sudah harus dites HIV supaya nanti kalau memang terjadi positif gitu ya atau reaktif itu bisa dicegah dari dini. Berarti syaratnya adalah tadi ya laki-lakinya atau pasangannya nih viral load-nya tidak terdeteksi gitu ya. Kemudian kalau mau berhubungan ya pakai kondom. Pastikan nggak ada IMS gitu ya. Jadi itu masih bisa ya berhubungan seks sebagaimana pasangan yang lain gitu ya. Iya, masih bisa. Kan juga pasangan HIV juga pasangan seperti normalnya ya, punya hak reproduksi yang sama, pengen punya anak. Nah, itu seperti itu. Nah, terus satu lagi Mbak, sekarang tuh ada yang namanya PrEP. PrEP itu jadi tablet pre-exposure prophylaxis, itu tablet untuk mencegah, jadi pil pencegah HIV. Tapi memang di Indonesia belum di launching ya, belum diluncurkan karena memang programnya baru di luar gitu ya. Jadi misalnya teman-teman yang komunitas biasanya mereka order nih gitu dari luar, dari Thailand kayak gitu. Nah, mungkin di Indonesia ini masih dalam proses kebijakan itu gitu karena memang apa fungsinya? Fungsinya untuk ketika pasangan negatif ya, pasangan negatif dia mungkin ada perilaku beresiko nih. Nah, ketika dia mau melakukan perilaku beresiko itu gitu ya supaya tidak ketularan HIV-nya. Nah, itu mengkonsumsi itu. Jadi kayak pil pencegahan gitu. Kayak pil kondar lah kalau di kehamilan itu. Oh iya. Mudah-mudahan ini ya bisa segera di ACC juga ya masuk Indonesia gitu. Karena ya Oda pun berhak bahagia ya. Iya. Betul. Terus nih Mbak, ada juga nih mitos-mitos yang beredar gini. Itu jalannya ngangkang nih, berarti kayaknya dia nakal nih, jajan dia udah ketularan HIV gitu. Atau ada juga ibu rumah tangga gitu ya Mbak yang dia ketularan positif HIV, terus orang berpikir ternyata dia nakal ya, padahal selama ini kayak alim-alim gitu. Nah, bisa dibedain nggak sih secara penampilan sekilas gitu ya antara orang yang positif HIV dengan yang non positif HIV? Bisa kelihatan nggak sih bedanya secara apa sih tampilan luar ya? Iya. Kalau secara kasat mata nih ya, itu jelas ya nggak bisa dibedakan gitu. Jadi orang HIV positif itu sebetulnya secara penampilan sama dengan orang-orang yang normal gitu. Jadi maksudnya normal itu HIV negatif gitu ya. Jadi sama aja sebetulnya. Jadi saya punya teman di komunitas itu malah lebih seger gitu tubuhnya gitu ya. Karena memang tidak bisa dilihat dari kasat mata gitu. Nah, makanya tadi satu-satunya cara adalah dengan tes. Itu bisa untuk mendeteksi ya, jadi untuk melihat statusnya apakah dia HIV reaktif atau positif gitu atau negatif. Oh berarti si obat tadi yang ARV itu nggak membuat perubahan apa-apa pada fisik ya, misalnya mungkin kulitnya jadi lebih glowing atau gimana habis minum ARV gitu, enggak ya? Enggak, cuman memang efek sampingnya beberapa ini ya pasien itu di awal-awal pemakaian itu kayak minum pil KB itu jadi mual, ada yang muntah gitu karena memang ARV ini kan antivirus ya, jadi memang obat asing yang memang ukurannya pun besar gitu, jadi ya itu seperti adaptasi lah di tubuh gitu. Nah, jadi memang ada beberapa ya kasus yang seperti itu, ada diare seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika itu sudah rutin ya, oke gitu. Terus Mbak, kan orang nih ya, teman-teman Oda ya, teman-teman orang dengan HIV/AIDS tuh ketika pertama terdiagnosa, kebanyakan mereka akan berpikir wah gue bakal mati nih, gue bakal cepat-cepat mati nih. Nah pertanyaannya sebenarnya kalau orang yang terdiagnosa HIV itu masih bisa hidup umur panjang nggak sih Mbak, atau masih bisa produktif nggak sih? Ya itu kembali lagi pertanyaan yang tadi seperti fisik orang HIV itu sama dengan orang yang pada umumnya gitu ya. Jadi sebetulnya bisa gitu hidup normal, sehat, kemudian juga melahirkan, hamil melahirkan, punya anak, menyusui itu sama hak reproduksinya gitu. Jadi makanya sekarang ini pemerintah kan ada program yang namanya triple eliminasi ya untuk ibu hamil, kemudian PMTCT, ada program pencegahan penularan juga untuk populasi kunci ya. Itu ya tujuannya memang untuk meningkatkan angka harapan hidup ya gitu untuk pasien-pasien ODA
ya ODA ataupun yang ODIF gitu. Jadi sebenarnya istilah ODA ODIF tuh hanya istilah sih ya. Cuman kalau sekarang supaya untuk tidak menstigma itu penamanya ODIF, orang dengan HIV gitu. Kalau ODA itu kan kayak udah AIDS gitu ya. Jadi orang udah terstigma, aduh ODA nih gitu kan. Jadi gitu. Oh berarti orang dengan HIV pun masih bisa punya harapan hidup yang panjang gitu masih, ya? asalkan dengan catatan dia konsumsi antiretroviral tadi. Itu sampai kapan itu diminum? Seumur hidup. Oh seumur hidup. Setiap hari. Jadi diminumnya setiap hari seperti minum pil KB ya, persis seperti itu. Jadi setiap hari seumur hidup ya yang penting dia sampai undetectable viral load-nya tadi. Tapi kalau misalnya dia sudah U equal U ya undetectable, itu juga sebaiknya tetap minum ya, karena memang ya kan imunitas, kalau HIV itu kan penyakit yang menyerang imun gitu. Jadi kalau misalnya stop gitu ya pastinya akan imunnya drop juga. Oh langsung drop ke imun ya, makanya langsung sakit gitu ya. Terus tadi yang pelayanan-pelayanan yang Mbak bilang tuh ada PMTCT, kemudian mungkin ada kelompok dukungan sebaya juga ya. Nah itu gimana sih cara mengaksesnya? Kalau misalnya nih ada teman-teman yang lagi nonton kemudian punya saudara atau mungkin malah teman-teman sendiri ya baru aja menerima diagnosa kalau HIV, nah itu gimana sih cara mengakses pelayanan itu gitu? Ya, jadi setiap daerah, setiap kota kabupaten itu ada yang namanya Komisi Penanggulangan AIDS ya. Nah, misalnya tidak ada pun, itu juga kita bisa mengakses ke puskesmas layanan terdekat untuk layanan pengobatan dan layanan tes. Tapi untuk kelompok dukungan sebaya, sekarang juga ada LSM-LSM ya, komunitas-komunitas yang memang di setiap kota kabupaten itu ada gitu, yang memang ada kontak personnya juga gitu ya, bisa dilihat dari website mungkin ataupun dari KPA itu gitu. Jadi misalnya nih kalau di Jogja, kebetulan saya juga kan sedang aktif di KPA DIY ini. Kalau di Jogja itu misalnya nih ada pasien yang dia terinfeksi, maksudnya reaktif ya, itu nanti si puskesmas itu sudah tersistem, dia akan menghubungi KDS, kelompok dukungan sebaya, LSM. Nah LSM itu nanti akan mendatangi tuh si pasien ini untuk memberikan dukungan, kemudian untuk nanti mengakses ARV-nya, itu mereka memantau gitu. Jadi seperti peer educator, peer counselor kayak gitu. Nah nanti untuk pencatatannya, pendokumentasiannya, kemudian berapa banyak tablet yang harus diambil seperti itu setiap bulannya, itu nanti laporannya ke KPA. Jadi kita juga mendapatkan ini data ya, gitu, berapa sih orang yang terinfeksi, berapa orang yang mengakses ARV kayak gitu. Berarti paling dekat bisa ke puskesmas. Gitu ya. Puskesmas seluruh Indonesia ada kan ya untuk pelayanan pengobatan. Masalahnya tidak semua puskesmas itu sudah ada layanan HIV. Jadi memang ada hanya beberapa puskesmas, cuma tidak sedikit yang dulu sih. Sekarang sudah lumayan banyak, terutama tes ya. Kalau tes sudah mungkin hampir semua sih ya sudah ada. Tapi kalau layanan pengobatan kayak misalnya layanan yang neonatus gitu ya, misalnya bayi baru lahir yang memang terinfeksi, kemudian ada pengobatan kan setelah itu, nah itu memang terbatas. Kalau di Solo mungkin Muardi gitu, Muardi sudah, jadi karena rumah sakit besar rujukan ya. Kalau di Jogja di Sarjito. Berarti kalau misalnya untuk daerah-daerah yang agak terpencil gitu, biasanya puskesmas akan langsung rujuk gitu ya? Biasanya akan rujuk kalau untuk pengobatan. Oke. Kemudian Mbak, kondisi pandemi kayak gini, nah itu ada dampaknya nggak sih ke akses pelayanan HIV? Tentu ada gitu. Pandemi ini tuh merubah segala macam aspek kehidupan sih Mbak ya. Jadi nggak hanya cuma di HIV gitu, tapi secara khusus HIV ini karena kita kan sebetulnya HIV itu bukanlah penyakit yang hanya ke klinis ya, tapi juga ke sosial juga gitu. Artinya kita harus memberikan penyuluhan ya, kemudian promosi kesehatan ke masyarakat, bagaimana caranya untuk tidak menular virus misalnya dia terinfeksi, atau misalnya bagaimana untuk mencegah supaya dia tidak terkena virus HIV kayak gitu. Nah itu yang menjadi permasalahan gitu di masa pandemi. Jadi biasanya kita kalau keliling pertemuan gitu ya ke sekolah-sekolah nggak bisa, akhirnya ya online akhirnya kan solusinya. Ya kalau online memang semua pasti ada positif negatifnya ya. Kalau online itu memang kita butuh lebih melek sedikit gitu ya untuk digital. Tapi ya memang
pertemuan yang nggak bisa gitu ya selama pandemi itu mengaruh banget ya untuk HIV ya. Benar, terus sama ini Mbak, pengobatan ARV itu yang ARV itu kan satu botol itu isinya 30 tablet. Nah kalau misalnya nih dulu sebelum pandemi si orang dengan HIV ini dia akan terkontrol nih, jadi minum ARV-nya sebulan sekali dia ngambil ke puskesmas. Nah kalau selama pandemi ini itu dirapel jadinya karena untuk ini kontak ya, meminimalisir kontak. Iya, apalagi puskesmas juga tempatnya makanya itu banyak pasien juga gitu ya. Dan dibatasi banget layanannya. Jadi kayak layanan VCT nih itu sangat dibatasi. Jadi kalau kita bicara kalau data mungkin ini ya terlalu ini banget ya. Mungkin secara gambaran gitu. Kebetulan saya juga lagi penelitian tentang HIV. Secara gambaran itu memang partisipasi cakupan tes HIV selama pandemi ini menurun. Ya karena ya banyak ya faktornya. Karena pandemi ini tuh membatasi akses seperti mobilisasi itu. Juga terbatas. Mobile VCT yang harusnya ke wilayah-wilayah juga tergantikan dengan mobilisasi COVID kan, jadi tracking tracingnya COVID gitu. Oke, kalau ini Mbak tentang balik lagi ke stigma ya, kita juga kalau tadi kan Mbak bilang stigma diskriminasi itu masih banyak. Nah, apa sih dampak stigma dan diskriminasi ini ke orang-orang yang HIV positif? Dampaknya pertama ya jelas ya kalau misalnya dia pertama kali terinfeksi gitu ya, pastinya dia kan nggak bisa menerima, ada denial ke dirinya. Nah kalau misalnya nggak bisa menerima dirinya sendiri aja dia merasa denial, apalagi kalau di masyarakatnya itu menstigma, ya otomatis ke mentality health gitu. Jadi memang banyak kasus-kasus yang justru jadi stres gitu. Dia udah imunnya meninggal, tambah turun dong. Nah itu jadi patofisiologinya ya kita bicara patofisiologi. Jadi kalau stres imunnya menurun, akhirnya dia nggak mau mengakses ARV, akhirnya yang terjadi adalah kematian gitu akibat AIDS. Jadi sebetulnya orang dengan HIV yang meninggal itu tidak hanya karena penyakit bawaan, misalnya karena IMS-nya yang tidak terobati, atau karena TB, atau karena diare yang terus-menerus, nggak hanya itu. Tapi sebetulnya karena faktor stresnya tadi yang mempengaruhi fisiknya. Nah, gimana nih caranya biar mungkin ya kalau kita nih karena udah ngerti jadi ya bisa lebih menerima lah ya teman-teman dengan HIV positif, tapi mengedukasi orang-orang ini kan nggak gampang. Ada nggak sih trik gitu ya supaya bisa mengedukasi orang-orang yang masih masih belum paham atau bahkan sulit nih untuk menerima keberadaannya teman-teman ODA? Nah, yang pertama adalah kalau kita memberikan edukasi penyuluhan, kalau kita cuma ngomong doang itu didengerin nggak kira-kira? Kalau misalnya nih Mbak Kinan dikasih ceramah, saya kasih ceramah cuma ngomong doang gitu, kira-kira paling cuma oh iya habis itu lupa kan? Nah, kalau misalnya dibalik nih, misalnya kitanya yang memberikan contoh misalnya kita ajak untuk tes HIV dengan ngomong, dibandingkan dengan kita melakukan tes, tes HIV itu nggak sakit loh, murah loh, justru malah gratis juga gitu, nggak cuma murah tapi gratis. Nah, itu kira-kira orang bakal tertarik nggak? Lebih tertarik mana daripada kita cuma ngomong? Ya, dikasih contoh kan. Nah, jadi sebetulnya ya tadi behavior yang style yang kita memberikan contoh dulu di awal gitu kan sebagai role model, itu salah satu juga ininya ya caranya. Terus yang kedua kita ajak stakeholder, tokoh masyarakat. Nah, jadi sebetulnya yang perlu diedukasi itu yang pertama adalah tokoh masyarakatnya dulu. Jangan masyarakatnya dulu. Kenapa? Karena masyarakat, kalau misalnya kita nih orang baru ya, ibaratnya kita di suatu desa atau di suatu wilayah yang memang kita nggak kenal orang-orangnya, kita penyuluhan, orang-orang pasti apa sih gitu kan, siapa sih gitu kan. Jadi kalau misalnya yang ngomong itu Pak RT-nya, Bu Kadernya, Bu Bidan desanya, atau misalnya tokoh agama, nah itu pasti akan lebih didengar gitu. Makanya kita edukasinya ke mereka dulu gitu. Berarti edukasi ke orang-orang kunci dulu ya Mbak ya? Betul. Terus misalnya lagi nih Mbak, untuk teman-teman yang nonton juga gitu ya, kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang kita deket gitu ya, atau sahabat kita yang ternyata positif HIV, nah dukungan apa sih yang kita bisa berikan gitu? Dukungannya tentu banyak ya. Kalau untuk dukungan, terutama dukungan psikologisnya gitu, emosionalnya, support emosionalnya dulu tuh yang paling penting. Orang kalau didiagnosis
penyakit apapun ya, apalagi HIV, orang pasti shock gitu ya. nah kan langsung aduh gitu kan, langsung kayak dunia runtuh gitu kayaknya ya, padahal sebetulnya nggak seperti itu juga sih. Karena memang pertama mereka merasa bahwa wah HIV ini pasti nanti aku akan hancur gitu, kayak misalnya orang Nggak ada lagi yang mau temenan. nah nggak ada sama yang aku. lagi yang mau temenan, nggak ada yang lagi yang mau ngasih pekerjaan misalnya. Iya, betul. Terus juga belum lagi nanti omongan-omongan masyarakat yang misalnya dia wanita Cap nggak nakal baik nih, lah, nakal lah iya. gitu. Nah itu yang sebetulnya perlu kita rangkul ya emosionalnya tadi, supaya apa? Supaya dia nggak depresi. Kalau dia denial terus gitu kan, dia nggak menerima dirinya, otomatis dia nggak akan pengobatan. Nah kalau nggak akan pengobatan ya Tambah otomatis parah ya. tambah parah gitu. Nah, gimana tuh bentuk dukungan psikologisnya yang bisa kita kasih, kayak gimana contohnya? Contohnya ya dari dalam keluarga dulu gitu. Keluarganya itu harus mau ya apa terbuka ya. Maksudnya ya bagaimanapun dia anggota keluarga kita, pastinya juga dari hati ke hati kita berikan support emosional. Kenapa seperti ini, kenapa? Tapi sebenarnya nggak perlu kita tanya kenapa dan kenapa ya. Tapi yang penting adalah ini sudah terjadi, bagaimana selanjutnya gitu supaya ini tidak semakin mengarah ke yang lebih parah, misalnya ke AIDS atau menularkan ke yang lain. Jadi ya supportnya adalah kita berikan motivasi untuk tetap hidup seperti itu. Kasih semangat Kasih semangat, gitu ya. ha-ha, Mungkin anterin juga periksa gitu kali ya. Benar. Atau dikasih info-info gitu, bisa akses Iya, layanannya nah, dan ini kelompok dukungan sebaya tadi. Nah, jadi kita biasanya kalau di ASM, KDS tuh sangat kuat gitu mereka. Jadi solid gitu. Jadi daripada non-sewu misalnya ke keluarga ya, itu kadang nggak bisa nerima. Tapi ada satu cerita tuh bukan di Jogja tapi di lain gitu, di daerah lain, dia itu nggak bisa diterima keluarganya, akhirnya dia ke Jogja, ada satu LSM. Nah LSM itu memang ini ya sangat care sekali gitu untuk orang-orang dengan HIV. Nah di sana mereka justru lebih di wongke gitu ya kasarnya kayak gitu, lebih dimanusiakan. Benar. Makanya mereka lebih milih ke kelompok Kelompok dukungan sebaya yang senasib sepenanggungan Iya, kayak gitu. iya, memang ya nggak semua keluarga juga Langsung bisa menerima. Apalagi pasti kan ekspektasinya, oh ini anak saya atau keluarga saya ini orang baik-baik gitu ya, nggak mungkin nih kena penyakit ini. Oke, kalau buat masyarakat Mbak, kita nih yang HIV negatif, gimana sih caranya mencegah supaya kita tidak tertular HIV? ABCDE. Woi, ABCDE itu abstinensia, tidak bergonta-ganti pasangan. Oke. Be faithful setiap ada pasangan. Oke. Kemudian C itu kondom. Jadi gunakan kondom jika memang perilakunya berisiko. D itu don't drugs, jadi jangan Narkoba ya. narkoba, suntik terutama ya. Kemudian E-nya itu edukasi. Ya, edukasi itu ya kita mengakses pendidikan kesehatan gitu ya, promosi kesehatan, pendidikan kesehatan, informasi yang benar. Jangan yang hoax-hoax Jangan ya. yang hoax. A, B, C, D, E. Oke, gampang ya ngingetnya ya. Gampang dong. Kalau ini Mbak terkait dengan Hari AIDS sedunia nih, apa sih harapan atau pesan yang ingin Mbak Rizka sampaikan ke masyarakat gitu? Halo semuanya. Ya, jadi Hari AIDS sedunia 2021 ini ada tagline-nya nih Mbak. End inequality, end AIDS, dan end pandemics. Jadi ada N ya. Sebenarnya itu untuk 2030 kita memang namanya 30. Berarti kan zero semuanya ya. Jadi zero HIV baru, infeksi baru, zero AIDS, kematian terhadap AIDS, kemudian zero stigma diskriminasi. Nah, kalau pesan dan pesannya ya tentu dari end inequality, jadi kita sama-sama merangkul populasi-populasi yang memang tidak bisa mengakses layanan ya, seperti misalnya kelompok dengan disabilitas. Nah itu juga stigma ganda ya. Nah kita rangkul supaya mereka juga bisa memperoleh akses yang sama. And AIDS jelas ya, kita menghentikan infeksi terhadap HIV dan AIDS. Kemudian and pandemics ya, ini di sekarang ini masih corona ya, COVID. Nah kita tidak hanya COVID-nya aja, tapi juga HIV-nya juga harus diperhatikan dengan seimbang lah. Jadi itu ya pesan-pesannya, kita harus mengakhiri stigma, Ya. kemudian mengakhiri penularan HIV/AIDS dan juga mengakhiri pandemi sama-sama, karena ini memang tugas kita semuanya.
Oke, thank you banget Mbak Rizka untuk Iya, ngobrol-ngobrolnya. Mbak Kina, sama-sama. Banyak banget yang kita bisa pelajari ya. Iya. Kalau memang masih ada yang merasa kurang, pengen ngobrol lebih banyak lebih banyak gitu ya, pengen lebih tahu banyak hal tentang HIV, tentang AIDS, bisa banget tulis komen-komen kamu di kolom komentar ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Iya, Rizka sama-sama, untuk Mbak waktunya. Gina. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan hari ini bisa Amin. bermanfaat buat semuanya ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di Health Promotion Room selanjutnya.